Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada melakukan kolaborasi dengan PT Algae Park Indonesia Mandiri melalui program Matching Fund dari Kedai Reka akan mengembangkan sebuah produk unggulan berbasis probiotik dan spirulina sebagai kolaborasi antar keduanya. Dengan Ketua Pengusul Ibu Rini Yanti STPMP, akan dikembangkan produk berupa jelly candy dengan tambahan probiotik dan spirulina. Jelly candy. Siapa sih yang gak suka makanan manis satu ini? Permen yang terbuat dari gelatin dengan penambahan gula dan air ini memiliki tekstur yang kenyal dan lembut. Jelly candy seringkali divariasikan dengan rasa yang beragam seperti apel, mangga, jeruk, dan lain-lain. Tak heran ya jika jelly candy sangat populer di kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Namun, apa jadinya jika jelly candy digabungkan dengan probiotik dan spirulina yang mengandung segudang manfaat? Yuk, kita bahas lebih lanjut. Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu pusat studi tanggungan Universitas Gadjah Mada yang mendukung pengembangan perguruan tridharma perguruan tinggi, terutama dalam melakukan penelitian-penelitian di bidang pangan. Salah satu bagiannya ialah unit produksi probiotik dan kultur starter yang mengembangkan dan memproduksi probiotik indigenous lokal Indonesia, yaitu Lactobacillus plantarum DAD 13. Proses produksi probiotik dilakukan sehingga nantinya akan dihasilkan strain Lactobacillus plantarum DAD 13. Probiotik jenis inilah yang nantinya akan digunakan untuk produksi jelly candy. Selain probiotik, ditambahkan pula spirulina pada produk. Spirulina tersebut diproduksi oleh PT Algae Park Indonesia Mandiri yang berlokasi di Klaten, Jawa Tengah. Perusahaan ini memproduksi spirulina dari jenis mikroalgae atau ganggang yang dibudidayakan di kolam air tawar loh. Proses produksi melalui beberapa tahapan, seperti pembuangan air sehingga hanya dihasilkan biomasa saja, kemudian dilakukan pemipihan, pengeringan, dan proses spray drying agar dihasilkan bubuk spirulina yang siap untuk digunakan. Setelah mengenal probiotik dan spirulina, kita masuk ke proses pembuatan jelly candy yuk. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menyiapkan bahan-bahannya, yaitu gula pasir, glukosa, gelatin, air, probiotik, spirulina, perisa, dan asam sitrat. Bahan-bahan tersebut kemudian ditimbang lalu dicampurkan dan dipanaskan. Campurkan probiotik ke dalam adonan saat suhu di bawah 40 derajat Celcius. Selanjutnya, adonan akan dicetak, dipotong, kemudian dikemas. Setelah dilakukan inkubasi, koloni akan tumbuh pada media. Perhitungan atau enumerasi kemudian dilakukan untuk mengetahui jumlah koloni yang masih ada dalam sampel setelah disimpan selama beberapa hari.
Dari pengujian viabilitas yang sudah dilakukan, didapatkan bahwa setelah beberapa minggu, probiotik atau bakteri baik dalam jelly candy masih hidup, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan pencernaan jika dikonsumsi. Jelly candy probiotik spirulina dipasarkan dengan nama Obina Gummy Bites. Obina Gummy Bites ini dapat dikonsumsi dengan berbagai cara loh. Bisa dengan dikonsumsi secara langsung, ditambahkan sebagai topping pada ice cream, campuran es segar kesukaanmu, atau dapat kamu kreasikan sesukamu. Dengan adanya Obina Gummy Bites, diharapkan masyarakat terutama anak-anak dapat mendapatkan manfaat kesehatan ketika mengonsumsi produk ini, utamanya berasal dari probiotik dan spirulina yang terkandung di dalamnya. Jadi, nggak akan ada lagi tuh istilah konsumsi permen jelly akan berdampak buruk bagi kesehatan. Ya, kecuali kamu mengonsumsinya secara berlebihan ya. Nantikan Obina Gummy Bites hingga ke tanganmu ya, teman Obi.